Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu data. Di kesempatan ini saya akan membahas terkait cara menambahkan ruang pada Dapodik, karena memang masih ada lembaga yang kebingungan dengan hal ini. Bagaimana caranya memasukkan ruang di dalam Dapodik, karena kita tahu perannya ruang ini seperti apa di sekolah. Karena kalau tidak memiliki ruangan, otomatis KBM tidak akan bisa berjalan, kegiatan belajar mengajar tidak akan bisa berjalan. Jadi diperlukanlah ruang di sana. Ruang ini fungsinya untuk apa? Itu fungsinya nanti untuk rombel ini. Maka rombel tidak akan bisa dibuat apabila ruang itu belum ada. Jika ruangnya sudah ada, maka rombel baru bisa terbentuk. Syarat dari rombel seperti apa? Ya harus ada ruang, ada PTK, dan ada idenya atau peserta didiknya, barulah ini terbentuk. Untuk ruang, bagaimana caranya proses terbentuknya ruang? Ya harus ada sekolahnya, tanahnya harus jelas, atau pemilikan tanahnya harus jelas, bangunannya harus jelas. Kalau sudah ada bangunan, otomatis ruang akan ada. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menambahkan ruang? Mari kita simak. Caranya coba kita ke menu surprise. Nah, untuk membuat ruang, langkah yang paling awal adalah kita harus ke tanah dan bangunan terlebih dahulu. Nah, kenapa? Ruang tidak akan bisa terbentuk sebelum bangunan terbentuk. Bangunan tidak akan bisa terbentuk jika tanah belum ada. Itulah model perputarannya secara logiknya. Nah, caranya ya tentu tambahkan tanah dulu. Tambah seperti biasa, tambah seperti ini jenisnya. Nah, nama tanahnya ya nama lembaga teman-teman. Nomor sertifikat tanah ini harus jelas dan sah. Panjang tanahnya berapa, lebar tanah berapa, luas meter perseginya. Maksudnya kenapa di sini tersedia luas? Ini luas yang ada ini adalah luas bangunan atau luas tapak bangunan teman-teman, lembaga teman-teman. Luas lahan tersedia dimaksud mungkin ada lagi misalnya belakang, jadi keseluruhannya, luas keseluruhan dari tanah Bapak Ibu. Nah, tidak mungkin luas keseluruhan ini adalah luas dari tapak bangunan. Kepemilikan silakan dipilih milik atau apa. Jika ini milik berarti keterangan tanah ya milik. Jika kepemilikannya sewa berarti keterangan tanahnya sewa di mana, simpan. Nah, setelah tanah ini terbentuk, sudah si tanahnya sudah ada. Selanjutnya apa sih yang harus dibuat? Kalau tanahnya sudah ada, selanjutnya ya bangunan. Karena caranya klik si tanah, nanti di sini langsung kebuka, sehingga seperti diulangi seperti proses yang awal. Tambah jenis prasarana, taruh bangunan. Bangunan namanya apa? Nama bangunannya, nah bangunan TK Negeri 2 Orang Nenek atau nama lembaga. Nanti langsung muncul di sini. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, luas tapak bangunannya berapa. Itu yang saya maksud di awal tadi. Jadi tempat berdiri bangunannya itu berapa. Misalnya tanah 2 are, mungkin tapak bangunannya 1,5 are. Milik, nilai perolehan aset jika tidak perlu diisi. Jika tidak perlu yang intinya yang bertanda merah adalah yang paling penting harus diisi. Jumlah lantai ya 1, tapak bangunan, tanggal SK pemakaian. Ini tanggal SK pemakaian, silakan diisi. Nah, setelah ini sudah terbentuk,
barulah ruang bisa dibuatkan. Caranya ya tinggal ditambah, klik tambah ini jenisnya apa, ruang teori, bangunannya di mana ya tentu di nama sekolahnya nanti otomatis keluar. Kode ruangnya silakan diisi, kode ruangnya, nama ruangnya silakan diisi, lantai ke-1, panjang, lebar, luas ruangan ya. Ini tidak, kalau ini mau diisi pun akan lebih baik lagi, karena memang harus diisi, diusahakan ini untuk diisi semua. Luas plesterannya, kalau misalnya teman-teman kesusahan untuk menentukan ini, bisa diajak kerjasama orang yang lebih memahami ini, berapa luas plafon, luas dindingnya berapa, luas daun jendelanya berapa, atau cari referensinya di Google, referensi cara berhitungnya. Nah, itu juga ruang kepala sekolahnya kalau ada, kamar mandi kalau ada, ruang penunjang kalau ada. Kilas tentang cara penambahan ruang. Nah, fungsi ruang ini sangat berpengaruh dengan pembentukan rombongan belajar. Jika ruang itu di sarkeras ini tidak diisi, rombongan belajar tidak akan bisa terbentuk. Di dalam ruang ini pun bukan hanya sebatas itu pengisiannya. Masih ada lagi pengisian yang harus diisi di dalamnya, seperti apa sih yang ada di dalam ruang teori itu, apa saja yang ada, misalnya buku atau apa, atau mungkin kursi, meja, nanti bisa diisi di sini. Alat dan ruang ini bisa diisi di sini. Caranya sama seperti yang awal, itu yang akan langsung muncul ruang teori, ruang A, ruang B. Nah, seperti itu untuk penambahan ruang. Dan yang harus diperhatikan juga di sini khususnya untuk lembaga PAUD, karena masih banyak sekali dari teman-teman di lembaga PAUD atau operator lembaga PAUD yang masih kurang memahami tentang ruang teori atau ruang kelas ini. Kenapa? Bagaimana kok saya bisa berbicara seperti itu? Jadi masih banyak dari teman-teman di lembaga yang beranggapan ruang itu disamakan dengan rombongan belajarnya. Nah, jadi begitu rombelnya ada 3, langsung refleks mereka akan membuat ruang teori ini menjadi 3. Itu sebenarnya adalah kekeliruan yang sangat besar yang terjadi, karena dari kesalahan itu otomatis sistem pendataan kita tidak akan bisa dikatakan sempurna, atau pemetaan ruangan di tingkat dinas akan menjadi kacau. Nah, kenapa seperti itu? Ruang kelas atau ruang ini tidak serta-merta disamakan dengan ruang belajar atau rombongan belajar. Dalam satu ruang kelas bisa jadi ada 2 rombongan belajar, yang artinya kelas itu kalau dalam misalnya dengan ukuran 7 kali 9, 7 meter, 7 kali 9, panjang 7, lebar 9, berarti dia dalam logikanya kalau dijadikan 2 rombel berarti dibagi dengan sekat seperti itu. Kalau misalnya real lapangan itu cuma memiliki 1 ruang teori atau ruang kelas atau bangunan, terus sementara rombongan belajarnya ada 2, maka dia akan menggunakan ruang teori atau ruang kelas yang sama. Itu tidak akan menjadi masalah. Yang justru akan lebih salah itu apabila ruang kelas disamakan dengan ruang belajar atau rombongan belajar. Begitu rombongan belajar ada 5, ruang dibuat menjadi 5. Itu adalah kesalahan yang sangat fatal yang saya pikir. Jadi untuk misalnya ada pertanyaan bagaimana sih caranya untuk kita menghapus ruang ini karena kita sudah salah untuk membuatnya.
Mungkin itu akan kita jawab di pembahasan atau di pertemuan yang selanjutnya, karena ini hanya tata cara untuk membuat bangunan itu. Sampai di sini saya harap teman-teman dapat mengerti. Jika masih ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.